Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FPBS Dr. Asropa MPD, Presiden BEM UKRIS, Ketua Lembaga Tinggi Mahasiswa UKRIS, Ketua BEM FPBS, Ketua Hima PBSI, PBSD, dan PBI. Seperti yang sudah disampaikan moderator, tema seminar kita kali ini adalah mahasiswa anti-hoax. Nah, hoax sendiri itu apa sih? Jadi, hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, anti-hoax juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Alat penyebar hoax ini sendiri biasanya melalui 1. Narasi. Biasanya digunakan untuk menggambarkan runtutan peristiwa seperti seolah-olah benar adanya. Narasi yang dibuat seolah benar-benar adanya ini biasanya lebih kepada hal-hal yang bersifat membesar-besarkan, membanding-bandingkan, melebih-lebihkan, hingga memprovokasi. Yang kedua yaitu gambar atau foto. Biasanya digunakan untuk menambah keyakinan pada pembaca akan berita bohong yang dibuat. Foto yang digunakan tidak ada keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi atau telah diedit sedemikian rupa. Yang ketiga yaitu video. Video biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi secara lebih nyata. Biasanya video yang digunakan telah diedit sedemikian rupa. Yang keempat adalah media massa. Biasanya digunakan sebagai alat atau sarana untuk menyebarkan konten hoax kepada khalayak secara serentak. Yang kelima yaitu meme. Meme biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya, tetapi bersifat humor atau lucu. Jadi saudara sekalian, hoax ini mempunyai beberapa tujuan tersendiri, antara lain lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan. Contoh lelucon yaitu seperti ini. Di sini dituliskan Al-Quran disobek-sobek dibuang di jalan saat sedang sidang Ahok yang memunguti sampai nangis. Padahal setelah dicek kebenarannya, berita tersebut memberitakan peristiwa 3 perempuan yang memang memunguti sobekan-sobekan Al-Quran di sebuah jalan, tapi itu berada di Kuala Lumpur, bukan di Indonesia. Kejadian ini berlangsung yaitu pada Ramadan tahun 2016 yang lalu. Berita seperti ini yang bisa membuat orang menjadi salah paham. Selanjutnya adalah contoh menjatuhkan pesaing, seperti pada berita ini. Di sini dituliskan heboh bakso daging tikus di Madiun. Padahal setelah dilakukan lab, ternyata bakso tersebut benar-benar berbahan daging sapi, bukan daging tikus. Namun, karena video hoax tersebut sudah beredar luas, warung bakso tersebut menjadi sepi pembeli dan sangat merugi karena omset yang sangat menurun drastis. Contoh selanjutnya yaitu promosi dengan penipuan. Saat ini sangat marak sekali investasi bodong. Investasi bodong seringkali hanya menawarkan keuntungan yang hanya membuat Anda benar-benar tertarik untuk mengikutinya. Dengan iming-iming modal akan kembali secara cepat, itu bisa membius orang untuk segera bergabung. Padahal jika dipikir secara logika, itu tidak akan terjadi. Maka dari itu kita harus benar-benar berhati-hati. Kali ini saya akan memberikan tips-tips mengatasi berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional, misal langsung menudingkan jari kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa dari situs resmi. Kemudian, bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, berarti berita yang Anda dapat adalah hoax. Menurut catatan Dewan Pers Indonesia, terdapat 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Namun yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300.
Ini artinya terdapat puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet. Yang ketiga yaitu cek keaslian foto. Cara untuk mengecek keaslian atau foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Apabila Anda menjumpai berita hoax baik di internet maupun di media sosial, Anda bisa langsung melaporkan secara pribadi. Untuk Facebook, gunakan fitur report status atau kategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau rude. Jika ada banyak aduan dari para netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google, kita bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter juga memiliki fitur untuk report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Untuk pengguna internet biasa, bisa langsung melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.co.id. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.